Mulai dari situ, Elizabeth kecanduan untuk mengkonsumsi darah-darah muda perawan, dan setelah wanita-wanita muda pelayan di kastil sudah habis dibunuh, Dora membuat lowongan pekerjaan untuk gadis-gadis muda bekerja di kastilnya. Yo semuanya, kembali lagi di storytelling. Pada video kali ini saya akan membahas tentang wanita psikopat dari kaum bangsawan Hungaria yang bernama Elizabeth Bathory. Wanita ini masuk dalam Guinness Book of Records sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak di dunia. Dalam kurun waktu 25 tahun saja, wanita ini bisa membunuh 612 nyawa gadis-gadis muda. Tapi sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan video-video seperti ini, silahkan kalian subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai nih dia kisahnya. Elizabeth Bathory terlahir dari keluarga bangsawan dan merupakan keluarga terkaya di Hungaria pada zamannya. Dia juga sepupu dari Raja Hungaria yang bernama Stephen Bathory. Elizabeth ini terlahir dari hasil pernikahan sedarah karena pada zaman dulu memang pernikahan sedarah menjadi hal yang biasa dilakukan, apalagi untuk para bangsawan supaya harta mereka tidak jatuh ke keluarga besar lainnya. Dan mungkin juga dulu memang belum tahu kalau pernikahan sedarah mempunyai resiko-resiko pada keturunannya nanti, seperti imun tubuh yang lemah, fisiknya cacat, dan lain sebagainya. Lalu benar saja saat Elizabeth terlahir, dia mengalami kejang-kejang epilepsi dikarenakan pernikahan sedarah bapak ibunya itu. Pada saat itu, darah orang yang tidak terkena epilepsi dipercaya dapat menyembuhkan dengan cara dioleskannya ke bibir atau dicampurkan ke dalam makanan. Dari kecil, Elizabeth dilakukan perawatan dengan cara-cara seperti itu. Dan walaupun dia terlihat tumbuh seperti gadis-gadis bangsawan lainnya yang mendapatkan kekayaan, pendidikan, dan status sosial, tetapi sejak dini dan Elizabeth ini sudah dididik kedua orang tuanya menjadi seorang wanita yang kejam. Dia selalu dibawa untuk menyaksikan hukuman mati dari para terpidana mati, dan dia juga sudah diajari cara kerja satanisme dan sihir sejak dia masih kecil. Konon sebelum menikah, dia sudah pernah melahirkan seorang anak di mana ketika dia hamil, Elizabeth disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Dan setelah anaknya lahir, anaknya itu dititipkan kepada petani dan tumbuh besar di sana. Hal ini juga sempat menjadi perdebatan perihal kebenaran itu. Pada usianya yang ke-10 tahun, Elizabeth sudah ditunangkan dan pada tanggal 8 Mei 1575 dia menikah pada usianya yang ke-15 dengan seorang pria bernama Ferenc Nadezhdy yang merupakan keturunan bangsawan juga. Walaupun Ferenc merupakan keturunan bangsawan, Elizabeth tidak mau memakai nama belakang Nadezhdy lantaran kasta keluarga Elizabeth yang lebih tinggi dari keluarga Ferenc. Dan akhirnya malah Ferenc yang menggunakan nama belakang Elizabeth menjadi Ferenc Bathory. Dan pada tahun 1578, Ferenc ditunjuk sebagai kepala komandan pasukan Hungaria dan ditunjuk untuk memimpin perang otonom. Dan selama suaminya pergi berperang, Elizabeth mengurus bisnis keluarganya dan perkebunan mereka. 10 tahun sudah mereka menikah. Mereka tidak kunjung mendapatkan keturunan karena suami yang sibuk berperang dan istrinya yang sibuk berbisnis menjadikan mereka jarang untuk bertemu. Dan akhirnya pada tahun 1585 mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Anne Nadezhdy. Dan setelah kelahiran anak pertamanya itu, dia melahirkan 4 orang anak lagi. Jadi anak Ferenc dan Elizabeth berjumlah 5 orang. Nah, pada tahun 1601, Ferenc mengalami sakit pada bagian kaki dan 2 tahun kemudian dia lumpuh permanen yang menjadikan dia tidak bisa lagi memimpin perang. Lalu 1 tahun setelah itu, pada tahun 1604, Ferenc meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman keluarga. Dari sini kisah kejam Elizabeth ternyata sudah dimulai sejak suaminya sibuk berperang dan sejak kelahiran anak kelimanya, dia bisa berjam-jam bersermin untuk mengagumi kecantikan dirinya sendiri. Dan setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, ketika kulitnya mulai keriput, Elizabeth yang sebelumnya sudah diajari satanisme sejak kecil, dan pada saat itu ada pelayan yang bernama Dorothea Dantes yang menghasut Elizabeth untuk lebih menekuni ajaran satanisme agar dia bisa tetap cantik dan awet muda. Dora berkata pada Elizabeth bahwa agar tetap cantik dan awet muda, caranya dia harus memberikan tumbal seorang perempuan yang masih perawan.
Dan sejak saat itu dia mulai menyiksa pelayan-pelayan yang masih muda dan perawan, tetapi saat itu dia masih kurang yakin. Hingga tiba suatu hari saat ada pelayan yang sedang menyisir rambut Elizabeth, tetapi rambut Elizabeth tersendat dan Elizabeth yang kesakitan langsung refleks dan menampar pelayan tersebut hingga mengeluarkan darah. Pada saat itu juga Dora menengok dan berkata pada Elizabeth, "Ambil darah pelayan itu dan coba hisaplah." Dan ternyata cara tersebut berhasil dan dia kembali muda. Mulai dari situ Elizabeth kecanduan untuk mengkonsumsi darah-darah muda perawan. Dan setelah wanita-wanita muda pelayan di kastil sudah habis dibunuh, Dora membuat lowongan pekerjaan untuk gadis-gadis muda bekerja di kastilnya. Setelah banyak yang datang, disitulah wanita-wanita muda disiksa dan diambil darahnya. Dan selama melangsungkan aksinya itu, Elizabeth dibantu oleh pelayannya Dora, Anna Dracula dan juga pacar Anna Dracula. Dan sejak saat itu kastilnya berubah menjadi tempat penyiksaan dan pembunuhan. Setelah sekian lama aksinya tersebut berjalan, sampailah pada tahun 1604 dan suaminya pun meninggal dunia. Dari sini aksi Elizabeth tidak berhenti, malah justru semakin menjadi-jadi. Para wanita di kastil tidak langsung dibunuh, mereka diikat, dicambuk dan disiksa untuk diambil darahnya. Lowongan kerja pun juga terus berjalan dan para gadis terus berdatangan. Dan karena mendapatkan penyiksaan itulah yang membuat para wanita-wanita muda itu meninggal dunia. Mayat-mayat wanita muda ini tadi awalnya diberikan prosesi pemakaman dan memanggil pemuka agama untuk memakamkan dan memberitahu bahwa meninggalnya adalah kecelakaan kerja. Tetapi semakin lama pemuka agama menolak untuk melakukan prosesi pemakaman karena dia curiga terhadap kematian wanita-wanita muda ini yang terus-menerus bertambah. Dan karena takut rahasia terbongkar, Elizabeth memanggil pemuka agama itu dan mengancam untuk tidak membuka mulut atau menyebarkan berita-berita ke luar kastil. Sejak saat itu juga mayat-mayat yang terus bertambah tidak lagi dikubur. Mayat tersebut ada yang dibuang ke sungai, di ladang, dan bahkan ada yang dikubur di belakang kastilnya sendiri. Setelah gadis-gadis di desa habis, Elizabeth beralih mengincar gadis-gadis bangsawan rendahan. Dan sejak saat inilah kejahatan Elizabeth mulai terungkap karena ada salah satu korban Elizabeth yang berhasil kabur dan melaporkannya ke pihak berwenang. Lalu pada tanggal 30 Desember 1610, pihak berwenang menggeledah kastil Elizabeth dan setelah diperiksa, ditemukanlah puluhan mayat gadis-gadis yang tergeletak di kastil. Bahkan ada juga gadis yang masih berada di dalam kurungan untuk menunggu giliran mereka diambil darahnya. Setelah penggerebekan tersebut, berakhirlah aksi Elizabeth Bathory dan akhirnya Elizabeth didakwa melakukan pembunuhan dengan korban sedikitnya 650 orang gadis muda. Selama persidangan dilakukan, Elizabeth tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun, sedangkan 3 pelayannya sudah ditangkap. Dan hasil akhir persidangan menetapkan bahwa Elizabeth dan 3 pelayannya menjadi tersangka. Hukuman untuk Dora dan pacar Anna adalah hukum siksa dan dibakar pada tahun 1611, sementara Anna dihukum penggal di tahun yang sama. Perlu kalian ketahui bahwa Elizabeth tidak dihukum mati seperti 3 pelayan lainnya karena dia menyandang gelar bangsawan yang tidak diizinkan untuk dihukum mati apapun kesalahannya. Elizabeth hanya dikurung di kastilnya sendiri dengan dikelilingi tembok-tembok dan hanya diberi lubang kecil yang berfungsi untuk memberinya makanan. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1614, Elizabeth Bathory ditemukan meninggal dunia. Dan setelah peristiwa kekejaman ini, nama Elizabeth Bathory dilarang disebut dalam lingkungan masyarakat Hungaria. Dan sejarah Hungaria mencatat dia sebagai pembunuh berantai paling kejam dalam sejarah. Oke, jadi itu tadi kisah dari Elizabeth Bathory yang masuk dalam salah satu pembunuhan berantai dengan korban terbanyak di dunia. Dan masih ada lagi kasus-kasus seperti Elizabeth Bathory yang akan saya bahas di video saya selanjutnya. Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan, ikutin terus channel Storytelling.